Temenin aku bikin rutan tugas 3 public speaking yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Mira Widya Dana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPJJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema sederhana yang berjudul berani bicara. Teman-teman, sebelum mulai, aku mau jujur dulu nih ke kalian. Kalau tadi sebelum rekaman ini berlangsung, aku tuh sempat latihan di depan kaca. Kalian tahu apa hasilnya? Iya, bener banget, kacanya diam aja. Nggak ada tepuk tangan dan nggak ada kasih aku apresiasi sama sekali. Jadi ya udah, aku putuskan untuk bicara di sini. Siapa tahu dari kalian lebih apresiatif daripada kaca di rumahku. Dan dari situ aku sadar, ternyata yang bikin kita grogi itu bukan cara ngomongnya, tapi takut gak ada yang respon. Padahal kuncinya sederhana banget, yaitu berani bicara aja dulu. Pernah gak sih dari kita ngerasa kayak udah kerja keras, udah berusaha, tapi kayak gak kelihatan? Kayak, halo, aku ada loh, tapi dunia gak notice. Nah, setelah aku pelajari dan aku rasain sendiri, ternyata ada loh satu kunci sederhana yang sering banget kita lupa, yaitu berani bicara. Bayangin ya, ada dua orang yang punya kemampuan sama bagusnya, tapi yang satu ini dia pendiam, dan yang satu ini ketika dia ada ide, dia berani bicara. Semisal, Kak, saya ada ide. Nah, kira-kira siapa yang dilihat duluan? Dan siapa yang lebih dikasih kesempatan? Dan ya, jawabannya yang berani bicara dong. Dan lucunya, banyak loh dari kita yang mikir, tapi aku pemalu, tapi aku nggak bisa, aku takut salah. Tapi suara aku kecil. Padahal kenyataannya mereka yang jago public speaking hari ini itu dulunya juga biasa-biasa aja. Mereka juga pernah ngalamin fase gemeteran, mereka juga pernah ngalamin fase suara yang goyang, dan mereka juga pernah salah ngomong. Tapi bedanya mereka itu berani maju dan tetap bicara. Sebenarnya berani bicara itu bukan bakat, tapi berani bicara itu sebuah kebiasaan. Dan untuk melatihnya sendiri itu pelan-pelan. Dari berani bicara depan kelas, berani presentasi, berani menyampaikan opini, sampai pada akhirnya kita itu nyaman ngomong di depan banyak orang. Dan dampaknya besar banget loh, ketika kita mulai berani bicara, orang itu bakalan paham kalau kita itu punya kapasitas dan kita bakalan lebih percaya diri. Teman-teman, sebenarnya itu nggak ada salahnya dengan rasa takut. Yang salah itu ketika takut itu mengendalikan hidup kita. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya ada kesempatan buat ngomong, kamu ambil aja. Dan kalau ada ide, sampaikan ya. Kalau diminta presentasi, cobain. Karena setiap kita membuka suara, itu artinya kita sedang membuka pintu untuk masa depan kita sendiri loh. Teman-teman, sebelum aku akhiri, aku cuma mau bilang satu hal. Kalau setiap orang itu punya suara, bedanya ada yang berani memakainya dan ada yang membiarkannya hilang begitu saja. Jadi mulai hari ini, entah itu di kelas, di pekerjaan, atau bahkan di kehidupan sehari-hari, ayo kita kasih ruang untuk diri kita sendiri untuk berani tampil, berani ngomong, dan berani nunjukin kemampuan kita. Karena kalau bukan kita sendiri yang percaya sama suara kita, mau siapa lagi? Ya kan? Semoga melalui pembahasan ini kita bisa lebih memahami arti berani bicara dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya setiap tindakan yang kita ambil. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.